Ini mbahnya Ultraman. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gue Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan sebelumnya di sini gue ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua para subscriber gue. Channel ini akhirnya bisa berkembang dan akhirnya bisa mencapai 2000 subscriber. Dan ya, ini semua berkat kalian semua luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk dukungan kalian. Dan seperti janji gue sebelumnya ya, di post community di sini gue akan mengadakan sesi Q&A, tapi bukan di video ini, tetapi nanti di video yang selanjutnya kita akan mengadakan Q&A secara live. Jadi di sini sebelumnya gue udah menanyakan di post community, dan berdasarkan hasil votingnya di sini nampaknya cukup banyak yang ingin melakukan sesi live session untuk Q&A-nya. Jadi nantikan saja untuk live sessionnya nanti ya, untuk Q&A-nya. Tapi untuk video kali ini kita akan melakukan sebuah unboxing dan juga review dari SF Ultraman Shin Hayata versi 50 tahun. Jadi untuk SF Ultraman ini sudah barang jadul ya. Jadi ini adalah barang 5 tahun yang lalu, karena untuk yang terbaru itu sudah ada versi yang 55 tahun, di mana Ultraman Shin Hayatanya itu menggunakan special color. Jadi dia menggunakan warna yang baru, yang catnya metalik gitu, dan juga include dengan brothers mantle-nya sekalian. Nah, bedanya kalau dengan versi yang 50 tahun ya, ini barang 5 tahun yang lalu, ini boxnya lebih panjang seperti yang bisa kalian lihat ini. Kira-kira kenapa boxnya bisa beda kayak gini ya, lebih panjang? Dan kenapa gue malah beli yang versi yang 50 tahun, bukan yang versi 55 tahun? Yuk, langsung saja kita unboxing. Let's go! So, inilah dia untuk penampakan depan dari box art ya, SF Figuarts Ultraman versi 50 tahun Anniversary Edition. Jadi sekali lagi seperti yang gue sampaikan, ini adalah barang 5 tahun yang lalu ya. Jadi bisa kalian lihat di sudut kiri bawahnya, di sini ada Bandai 2016 made in China. Jadi ya sudah 5 tahun yang lalu. Ini adalah barang jadul ya, barang lama, dan ini gue beli juga kondisinya BIB alias second hand alias bekas ya. Dan di sini untuk logo Bandainya masih logo Bandai merah ya. Iyalah, ini adalah barang 5 tahun yang lalu ya, barang 2016, belum ada logo Bandai biru. Jadi masih logo Bandai merah, lalu ada logo Tamashii Nations. Lalu di kiri atas ada logo Ultra 50 ya. Jadi ini memperingati ulang tahun Ultraman yang ke-50. Ini gambarnya si Ultraman yang pertama, Shin Hayata. Lalu di bagian bawahnya tulisannya juga Ultraman 50 tahun Anniversary Edition. Bagian atasnya juga sama, bagian sampingnya juga sama. Lalu di bagian belakangnya bisa kita lihat ini adalah pose risingnya si Ultraman Shin Hayata. Lalu ini adalah pose-pose kerennya juga. Lalu option parts, ini dapat efek Specium Kosen. Lalu ini juga ada barriernya ya, ultra barrier kalau nggak salah, atau apa namanya gitu, gue lupa. Jelas ini adalah barriernya. Dan ini adalah alasan utama kenapa gue beli yang versi 50 tahun, bukan yang versi 55 tahun, yaitu adalah aksesorisnya. Jadi untuk yang versi 50 tahun ini aksesorisnya dapat ini ya, option egg building. Jadi ada gedung-gedung ya, bangunan seperti ini, apartemen dan yang lain-lain kayak gini. Jadi ini bisa lebih bagus nanti ketika kita melakukan foto sessionnya ya, ketika kita mengambil foto-fotonya nanti. Jadi itu adalah alasan kenapa gue ngambil yang versi 50 tahun, karena dapat aksesorisnya itu lebih banyak gitu ya. Meskipun memang kita nggak dapat brothers mantle seperti yang di versi 55 tahun, tapi menurut gue ini sangat-sangat worth it. Apalagi ini gue dapat di harga yang cukup lumayan. Jadi ini gue dapat di harga 310 ringgit. Jadi kurang lebih sekitar sejuta lebih sedikit lah. Jadi ya, ini menurut gue sangat-sangat worth it. Dan inilah dia, ini penampakan dari dalam blisternya ya. Jadi bisa kalian lihat, ini kita akan mendapatkan satu buah SF Figuarts Ultraman Shin Hayata.
lalu dapat part tangan yang ada Specium Kosennya, lalu ini ada part pesawat UFO atau something gitu. Gua kurang jelas karena gua nggak nonton ya yang versi Ultraman Shin Hayata ini, belum nonton. Lalu kemudian kita dapat 3 pasang extra hand, jadi ini ada tangan untuk pose Kosen, lalu kemudian tangan open hand dan juga tangan karate chop ini. Lalu kemudian di sini bisa dilihat juga kita akan dapat 4 gedung ya, seperti ini, warna coklat dan juga warna krem-krem kuning ini. Oke. Lalu kemudian ini dapat buku manualnya. Buku manualnya besar juga. Jadi ini dapat petunjuk untuk menukar color timernya, untuk menukar tangan memasang Specium Kosen, dan juga ini barriernya. Lalu kemudian ini tadi yang part pesawatnya itu, dan juga gedung-gedungnya ya, seperti ini. Oke. Lalu kemudian ini tadi yang part untuk barriernya seperti ini. Lalu kita dapat stand egg juga, good. Jadi ini ada part yang untuk pasang barriernya, ini ada stand egg-nya, lalu ini ada part-part untuk gedung-gedungnya. Jadi ini ada bagian jalanannya juga dapat. Ini bagus banget, jadi bisa jadi diorama ya untuk foto sessionnya nanti. Dan ya, kita pinggirkan saja terlebih dahulu untuk aksesoris-aksesorisnya. Lalu kita masuk kepada menu utamanya. Jadi di sini ini adalah SF-nya. Langsung saja kita buka. Jadi sudah tidak ada segel karena seperti yang gue bilang, gue belinya ini BIB alias second hand atau bekas. Jadi segelnya semua udah kebuka. Jadi langsung saja kita buka dan kita keluarkan dari dalam blisternya. Dan wow, si pemilik sebelumnya ini niat banget masih dipasangin lagi plastik-plastik kayak gini ya. Ini langsung saja kita buka untuk plastiknya. Kita copot dulu kepalanya biar gampang dibuka plastiknya dari kepala. Ini kemudian kita pasangkan kembali. Oke. Lalu plastik yang di pinggangnya juga ini langsung saja kita copot. Oke, tinggal satu lagi di bagian perut. Oke, jadi inilah dia SF Figures Ultraman Shin Hayata. Nah, gimana? Kalau menurut gue sih ini keren dan juga detail. Jadi kalau kalian sudah sering nonton serial TV Ultraman ya, si Ultraman Shin Hayata ini sudah cukup sering muncul ya sebagai Ultra Brothers. Dan berikut detailnya bisa kalian lihat. Ini untuk warna catnya bagus. Jadi meskipun ini barang bekas, tapi yang gua dapat ini masih dalam keadaan yang mulus ya, masih bagus banget. Dan ya, berikutnya kita coba cek artikulasinya. Jadi untuk artikulasi kepala mendongak ke belakang seperti ini, bagus banget, bisa melihat tinggi ke atas, lalu menekuk ke bawah ya, menengok ke bawah sejauh ini. Oke, berputar ke kiri, berputar ke kanan, bagus, nggak ada masalah. Cuman memang kalau untuk berputar lebih jauh lagi ini agak sedikit kehalang di bagian sirip belakangnya sini. Jadi ya, berputar kiri kanan seperti ini aja sudah sangat bagus. Dan ya, kalau kalian perhatikan di bagian matanya itu ada kayak biji mata ya. Jadi ini adalah khasnya Ultraman Type B. Jadi di bagian kuning clearnya itu ini masih ada titik kayak titik hitam, itu bola matanya. Jadi Ultraman zaman dulu itu masih ada titik bola matanya seperti itu. Kalau nggak salah Ultra Seven juga seperti itu ya. Lalu kemudian artikulasi lengan ini bisa mengangkat setinggi ini. Oke.
ya cuman setinggi ini aja, jadi agak sedikit kehalang di bagian sini, bagian pundaknya agak kehalang. Lalu kemudian bisa menekuk, lalu kemudian bisa berputar di pergelangan tangannya. Oke, dan juga bisa berputar seperti ini. Oke, tidak ada masalah ya. Oke, bisa menekuk, tidak ada masalah untuk pose-posenya. Lalu kemudian untuk artikulasi di dadanya ya, menunggak ke belakang sejauh ini, membungkuk ke depan sangat-sangat bagus ya. Jadi nanti bisa dibuatkan pose khasnya kalau ketika si Ultraman ini bertarung ya, yang agak bungkuk kayak gitu. Lalu kemudian untuk artikulasi di perut juga bisa ke belakang sedikit dan bisa ke depan sedikit, bisa berputar ke kiri ke kanan juga ya. Lalu kemudian untuk artikulasi kaki bisa menendang ke depan sejauh ini 90 derajat, bagus. Oke, menendang ke belakang ini cuman segini aja, sangat-sangat terbatas karena sepertinya ini terhalang di bagian pantatnya yang di sini ya. Jadi bisa kalian lihat yang di sini ini menghalangi untuk artikulasi kakinya. Jadi cuman bisa sejauh ini aja guys, tapi masih bisa menekuk seperti ini. Oke, lalu kemudian ada artikulasi di pergelangan kaki juga, bisa berputar ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Lalu seperti biasa untuk SAF di bagian ujungnya selalu bisa ditekuk ya untuk kakinya. Oke, lalu juga bisa split ya, sejauh ini tidak ada masalah untuk artikulasinya. Jadi ya so far untuk artikulasinya bagus. Cuman memang karena ini adalah barang second, jadi udah nggak seret-seret amat ya, sudah agak sedikit letoy ya karena sudah barang bekas, tapi masih dalam keadaan yang bagus. Jadi coba sekalian aja kita buat pose fightingnya si Ultraman itu ya. Sekalian kita ganti part tangannya juga ya. Ini kita keluarkan dari blisternya. Ini pakai part tangan yang ini, yang versi open hand. Oke, kita pasangkan. Iya, oke guys, jadi di sini sudah berhasil ya gue pasangkan. Jadi kita coba buat pose bertarungnya si Ultraman ya. Ya kurang lebih kayak begini. Jadi yang pose badannya membungkuk ke depan, lalu kepalanya menunggak naik seperti ini. Ya kurang lebih seperti ini. Jadi memang posenya si Ultraman Hayata ya, ini swatch ya. Dan nanti akan kita bandingkan juga dengan si Ultraman yang nggak jelas yang sebelumnya ya, yang si Subraya Cayo punya itu akan kita bandingkan di bagian belakang video. Jadi ya, ini untuk artikulasinya bagus banget, dapat banget. Yep. Lalu kemudian kita lihat juga aksesoris lainnya. Ini dapat yang pesawat yang tadi yang gue bilang
Ya, untuk pesawatnya detail juga bagus. Lalu kemudian part gedung-gedungnya, ya seperti ini. Jadi polos aja, cuman satu warna, tapi cukup menarik ya, cukup bagus. Skalanya juga pas banget, ya seperti ini. Jadi bisa kalian lihat kayak Ultraman-nya ini kayak benar-benar sedang bertarung di tengah kota ya, kayak gini. Ya, sangat-sangat bagus. Lalu kemudian kita juga lihat aksesoris untuk part tangan yang menggunakan Specium Cosennya seperti ini. Jadi bisa dilihat warnanya juga bagus ya untuk warna Specium Cosennya. Jadi nanti akan kita pasang juga untuk photo session. Dan berikutnya untuk ultra barrier-nya, ini sekalian aja kita coba buka dan kita lihat. Jadi ya seperti ini untuk ultra barrier-nya. Ya, jadi ini dipasang di depan Ultraman-nya nanti dengan pose si Ultraman sedang pose membungkuk memanggil ultra barrier-nya kayak gini. Lalu kemudian ini nanti juga dapat part untuk jalanan, bisa kita gabungkan dengan yang gedung-gedungnya nanti biar kelihatan kayak Ultraman-nya sedang berdiri di atas jalanan, jadi kayak jalan raya ya seperti ini. Dan ya kurang lebih segitu aja, selebihnya hanya stand egg. Dan menurut gua untuk SF Ultraman versi 50 tahunnya ini sangat-sangat keren ya, sangat-sangat bagus, sangat-sangat mirip seperti yang di serial TV-nya. Jadi ya menurut gua ini sangat worth, meskipun harganya memang masih agak mahal ya untuk barang bekas, sekitar 310 ringgit atau sekitar 1 juta lebih sedikit. Tapi menurut gue ini adalah barang yang sangat bagus dan gue sangat puas banget untuk kualitasnya meskipun ini adalah barang bekas. Dan ya untuk skor gue pribadi di sini gue memberi nilai 9/10. Jadi hampir perfect. Ya, ini adalah skor yang sangat tinggi, skor yang sangat bagus, dan ya menurut gue ini adalah figur yang sangat worth to buy, sangat layak untuk kalian miliki. Jadi kalau misalnya masih ada, kalian bisa temukan di marketplace, dan juga kalian memang adalah fans dari si Ultraman yang pertama ini ya, si Shin Hayata, gue sangat sarankan untuk mencari yang versi 50 tahunnya ini kalau misalnya masih bisa kedapatan. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa kedapatan, mungkin ya kalian bisa coba beli yang versi 55 tahunnya aja. Jadi yang versi 55 tahunnya nanti itu bedanya hanya di warna catnya, yaitu catnya menggunakan cat yang metalik dan juga nanti mendapatkan Brothers Mantle-nya. Selebihnya untuk figurnya sendiri harusnya sama saja sih. Cuman memang kalian tidak akan mendapatkan yang efek gedungnya ini tidak ada, dan juga untuk efek Specium Cosennya gue kurang yakin apakah dapat atau tidak yang di versi 55 tahunnya. Tapi yang jelas untuk aksesoris kayak gedungnya ini, dan juga mungkin untuk si ultra barrier-nya ini mungkin juga tidak ada ya kalau yang di versi 55 tahun. Oleh karena itu di sini gue sengaja membeli yang versi 50 tahun karena aksesorisnya jauh lebih banyak, jauh lebih lengkap. Dan ya, gue rasa sekian aja dulu untuk video unboxing dan juga review dari SF Ultraman versi ulang tahun yang ke-50. Like jika kalian suka dengan video ini, share kalau kalian suka banget biar teman-teman kalian juga bisa ikut keracun, komen pertanyaan kalian di bawah, subscribe kalau belum subscribe karena subscribe itu gratis. Dan ya, gue rasa segini aja dulu. Gue Felix, gue pamit undur diri dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ciao!